Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang rujukan utama doktrin Islam. Sebelum kami membahas materi tersebut, maka izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota kelompok 6. Saya Farshalia Putri Ayu. Saya Fadila Zara dari kelompok 6. Saya Bella Irina dari kelompok 6. 1. Pengertian dan makna Islam. Islam berakar dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup lebih bahagia di dunia dan akhirat. Kedua, Al-Quran sebagai sumber pertama doktrin Islam. Kata doktrin berasal dari bahasa Inggris, doctrine, yang artinya ajaran. Dari kata doktrin itu kemudian diubah menjadi doktrina, yang artinya berkenaan dengan ajaran atau bersifat ajaran. Sebagai doktrin, Islam merupakan wahyu Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Ajaran dasarnya tertuang di dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. A. Pengertian dan sejarah singkat mendokumentasikan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada bulan Ramadan. Selama periode Mekah, pada umumnya ayat yang diturunkan berisi tentang akidah, paham terkait keimanan dan tauhid, dasar ajaran agama Islam. Ayat yang diturunkan di Madinah umumnya berkaitan dengan muamalat, hubungan manusia sebagai makhluk sosial, syariat, aturan dalam kehidupan Islam, dan hukum Islam. B. Mukjizat yang menjadi bukti kebenaran Al-Quran. Mukjizat Al-Quran adalah kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri sebagai sumber kebenaran. Ada 4 rupa mukjizat diantaranya. Salah satu mukjizat Al-Quran adalah diberitakan proses terjadinya bumi, langit, bulan, bintang, dan matahari. Kedua, Al-Quran juga banyak menceritakan tentang masa lalunya seperti berita tentang Tashmun, kaum Nuh, dan lainnya. Yang ketiga, yaitu terkaitan dengan fashaha dan balaghah, di mana Al-Quran memiliki derajat yang tinggi dalam setiap susunan kata, irama, dan gaya bahasa. Dan yang terakhir, Al-Quran memberikan segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. C. Komitmen pada umat muslim. Seorang umat muslim hendaknya terus berkomitmen mengamalkan Al-Quran dengan cara meyakini dengan sepenuh hati bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Rasulullah SAW. Menjadikan Al-Quran sebagai bahan bacaan terbaik di setiap perjalanan umat manusia. Berupaya memahami setiap kata dan kalimat indah yang tertera dalam kitab mulia ini. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan berpegang teguh kepada hukuman-hukumannya. 3. Sunnah sebagai sumber doktrin atau ajaran kedua Islam. Sebagai besar umat Islam sepakat menetapkan sumber ajaran Islam itu adalah Al-Quran, Al-Sunnah atau hadis, dan ijtihad. Sunnah atau hadis yang mempunyai pengertian menurut ulama. Hadis sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, budi pekerti. Inilah yang menjadikan kedudukan sunnah atau hadis menjadi dasar dalam ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran, yang mana sunnah atau hadis berfungsi sebagai penjabaran atau bayan dari ayat-ayat Al-Quran. Pengertian dan sejarah pendokumentasian hadis. Sejarah pendokumentasian hadis. Hadis pada masa ini dikenal dengan asar al-wahyi wa al-takwin, yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan seperti ini menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang didengarkan dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amalia dan ubudiyah mereka. Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarkan hadis-hadis. Pembagian hadis.
Yang pertama ialah hadis mutawatir. Pengertian mutawatir secara bahasa adalah isim fa'il yang berasal dari kata at-tawatir, yaitu beriringan satu sama lain. Yang kedua, hadis ahad. Pengertian hadis ahad secara bahasa merupakan jamak dari kata ahad yang berarti satu. Sedangkan secara istilah adalah hadis yang jumlah perawi atau periwayatnya tidak memenuhi persyaratan hadis mutawatir. Yang terakhir, kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan, karena dalam pengamalan itulah terletak tujuan yang digariskan. Tetapi pengamalan hukum Allah diberi penjelasan oleh Nabi yang mana bertujuan supaya hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran secara sempurna dapat dilaksanakan oleh umat. Dengan demikian, keterkaitan hadis terhadap Al-Quran adalah berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran.